warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini eh, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang ada beberapa yang bertanya, tapi intinya semua hampir bersamaan, hampir mirip ya, hampir mirip-mirip dengan pertanyaan dari Pak Latif ya, Bang Latif. Hampir sama, ada beberapa karena beliau sudah merangkum ini ada 8 pertanyaan ya. Oke, ini yang pertama, apakah MHV selalu ada setelah ekstrim? Ini ya, apakah MHV selalu ada setelah ekstrim? Jadi coba kita lihat di chart aja dulu ya. MHV itu sebenarnya begini. MHV itu tidak ada MHV sebelum re-entry ya. Jadi dia harus re-entry dulu baru ada MHV. Karena MHV itu kehilangan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan ya. Kehilangan kekuatan. Jadi dia tidak punya kekuatan untuk momentum begitu. Ini ada contoh di sini. Ini CSAK. Ini CSAK. Kemudian ini area-area re-entry. Ini di BTC USD H4 ya, bisa dicek ke chartnya masing-masing nanti. Ini re-entry. Jadi di sini ini tidak ada MHP di sini. Misalnya ini CSAK, kemudian ini bukan MHP karena dia belum setelah candle arah dia akan re-entry dulu. Jadi setelah re-entry ini, disinilah kita lihat apakah dia nanti bisa momentum atau tidak ya. Setelah itu dia catatannya itu harus setelah re-entry. Jadi MHP itu terjadi setelah re-entry. Ini dia di sini. Di sini ini bisa kita katakan MHP karena dia setelah re-entry tidak momentum, tapi perlu divalidkan apakah ini MHP yang valid atau tidak, kan begitu. Ini kalau valid dia satu time frame di bawahnya harus ekstrim. Ini dia di area sini. Ini kan H4, berarti di H1 kalau terjadi ekstrim di H1 pada saat dia ngetes low BB ini setelah re-entry, maka ini valid MHP. H1 ada ekstrim, berarti itulah MHP. Ini dia, ini kan ekstrim, berarti H4 ini MHP begitu. Untuk target MHP, target perjalanan MHP itu adalah minimal mid BB dan biasanya top BB gitu. Tapi minimal kalau dia memang di low BB ini terkonfirmasi dia MHP, maka itu kemungkinan besar itu mid BB pasti dia jangkau ya. Tadi pertanyaannya tadi apakah dia gimana tadi pertanyaannya? Apakah MHP selalu ada setelah ekstrim ya? Jadi begini teman-teman ya, ekstrim itu sebenarnya kalau kita sederhanakan, ekstrim itu adalah penolakan ya, penolakan pada area top atau low BB. Jadi tidak selalu harus MA-nya keluar, yang kebanyakan pemahaman kita seperti itu ya, harus keluar MA-nya begitu. Tidak harus, tapi lebih valid ya seperti itu kan begitu. Ini dia kalau sudah tertolak di sini di low BB itu sebenarnya ekstrim, tapi bukan ekstrim yang seperti yang kebanyakan kita pahami kan. Ekstrim itu MA-nya harus keluar kan begitu. Ini pun ekstrim juga sebenarnya, tapi ini tidak perlu jadi permasalahan apakah MHP itu terjadi sebelumnya harus ada ekstrim, itu tidak jadi permasalahan. Poinnya adalah MHP itu harus terjadi setelah re-entry gitu. Jadi setelah re-entry dulu dia tidak mampu tembus lagi ke low BB, tidak mampu momentum. Di sinilah area-area MHP itu, di sini setelah terjadi re-entry gitu. Satu contoh ya, coba saya
coba dua contoh ya, cari satu contoh lagi yang MHP. Oh ini juga ada, ini reentry. Ini tidak usah kita pandang dulu ini ekstrim atau apa. Ini kan ekstrim memang, tapi ekstrim itu sebenarnya nanti kita bahas ini mengenai ini ya. Yang jelas kita abaikan dulu, tapi di sini dia reentry. Setelah reentry dia akan menuju low BB dan tidak momentum gitu. Coba kita marking di sini apakah ini MHP atau tidak. Ini cek di H1. Ini dia ekstrim, berarti MHP. Yang H4 tadi MHP, yang ini selalu dia terjadi setelah reentry, harus reentry dulu. Jadi di sini tidak ada MHP, ini tidak ada MHP di sini karena belum ada reentry. Tapi setelah dia reentry dan dia tidak mampu melanjutkan perjalanannya untuk turun, inilah yang dikatakan MHP. Nah, jadi poinnya itu ya, MHP terjadi harus setelah reentry, itu poinnya. Jadi strukturnya seperti itu. Reentry ini, setelah reentry ini ada dua pilihan. Ada dua yang akan tiga skenario yang akan terjadi. Yang pertama jelas reentry gagal, dia CSAK ke atas. Kalau reentry ini valid, itu dua kemungkinan, hanya sampai low BB, tidak lanjut momentum, itulah MHP, atau langsung jadi momentum. Nah gitu. Poinnya itu tadi ya teman-teman, MHP selalu terjadi setelah reentry, itu poinnya. Oke, itu pertanyaan pertama, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Pertanyaan kedua, jika tidak ada ekstrim, apa ada pola MHP? Jika tidak ada ekstrim, apa ada pola MHP? Padahal ada beberapa pola yang ciri-cirinya sama dengan MHP, tapi sebelumnya tidak terjadi ekstrim. Nah ini udah terjawab ya di penjelasan yang tadi. Jadi tidak ada hubungannya ekstrim dengan MHP ya. Jadi tidak selalu harus ada ekstrim. Yang penting dia terjadinya setelah reentry. Pertanyaan ketiga, yang menggagalkan setup ekstrim itu adalah momentum. Ya. Terus yang menggagalkan setup MHP itu juga momentum. Kemudian nomor 5, pertanyaan kelima, ini pertanyaannya ya. Yang menggagalkan setup CSAK itu apa? Kan begitu. Oh ya. Oke. Begini ya. Ini kembali ke basic dulu. Yang dikatakan setup itu sebenarnya setup itu hanya dua di BBMA, MHP dan reentry ya. Setup itu hanya dua, MHP dan reentry. Sedangkan ekstrim dan CSAK, CSA, CSM itu signal. Signal. Jadi kita bedakan signal dengan setup. Signal itu bukan tempat untuk entry, tapi itu seperti memberikan kita aba-aba. Tempat entry ada di setup. Setupnya hanya MHP dan reentry. Jadi untuk entry di BBMA itu sebenarnya peraturannya itu hanya di dua tempat, di MHP dan di reentry. Nah, jadi ekstrim itu signal awal. Signal awal itu artinya begini, yang memberitahukan kita bahwasanya ini ada kemungkinan perjalanannya sudah berhenti sampai di sini, di ekstrim ini. Nah, tapi itu masih signal awal, kita masih harus disuruh menunggu sampai dia setelah ekstrim TPW, kemudian
apa namanya, CSAK atau intinya begini, setelah ekstrim itu adalah signal awal, kemudian CSAK juga signal. Bedanya ekstrim signal awal memberitahukan kita harga akan berhenti sampai di situ, sementara CSAK itu signal perubahan arah. Memang dia sudah ada signalnya untuk perubahan arah. Entry-nya nanti di re-entry begitu. Jadi itulah dia. Jadi yang menggagalkan CSAK itu ya CSAK balikan. Misalnya ada CSAK sell. Ada CSAK sell contohnya ini. Yang menggagalkan CSAK sell ini ya CSAK buy. Ini nanti kemungkinan kalau close candle ini di atas mid BB berarti CSAK buy kan. Berarti ini sudah tidak berlaku lagi jika ini CSAK buy. Begitu kira-kira. Jadi yang menggagalkan CSAK itu ya CSAK balikan. Kemudian selanjutnya, semisal ada CSAK sell, harga kembali ke re-entry. Artinya ini CSAK ya, CSAK re-entry CSAK lah ini. Tapi membentuk CSA, kebalikannya itu bagaimana? Tapi tidak membentuk momentum. Itu udah gagal, Pak. Itu kan maksudnya tadi seperti ini. Ini CSAK, kemudian ini re-entry. Kita mau entry di sini tapi dia tembus. Gitu. Berarti re-entry-nya sudah gagal. Gitu. Kemudian bila mana sebuah extreme buy akan menjadi momentum sell? Apa karena tidak adanya CSAK buy? Oh ya, itu udah pasti, Pak. Kita cari contoh ya. Ini ekstrim yang jadi momentum maksudnya ini berarti. Ekstrim yang jadi momentum. Nah, ini contohnya. Ini ekstrim, MA-nya keluar. Nah, ekstrim. Dia TPW, kemudian dia ini masih area TPW dan dia lanjut naik. Artinya gagal dari sini, ekstrimnya gagal. Itu biasa, Pak. Makanya ekstrim itu hanya informasi awal. Informasi yang sebenarnya itu nanti candle arah. Nah, kalau dia betul nanti sesudah ekstrim ini beberapa saat kemudian dia close di bawah mid BB, berarti sudah ada arahnya, berarti sudah betul. Makanya dikatakan setupnya lengkap. Gitu. Oke, mungkin itu ya, Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari apa yang ditanyakan seputar MHP ini, poin dari pertanyaannya ini. Jadi itulah, MHP itu selalunya terjadi setelah re-entry. Harus terjadi setelah re-entry. Kalau di BBMA basic itu kan MHP itu setelah ekstrim, TPW, kemudian MHP baru CSAK. Itu sebenarnya sama. Misalnya ini ekstrim, TPW ini sebenarnya tidak jauh beda dengan re-entry. Dia dikatakan TPW karena di sini ekstrim. Sebenarnya sama aja dengan re-entry. Sesudah ini baru dia naik di sini. Inilah area-area MHP setelah re-entry. Ini anggaplah ini re-entry, dia menyentuh MA low. Nah, setelah inilah yang dikatakan area MHP. Jika dia menembus area ekstrim ini, maka ekstrimnya gagal, MHP-nya pun gagal. Nah, jadi yang menggagalkan ekstrim dan MHP adalah momentum. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Nah, nanti saya coba kita buatkan. Ini kan memang berencana akan membedah semua
signal dan setup di BBMA ya. Kita masih buat video tentang reentry. Mungkin di kesempatan yang akan datang kita akan buat lagi mengenai MHP, CSAK, ekstrim dan lain sebagainya. Demikian kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.